Kalau mengharap hidup selalu bahagia, jangan mimpikan jalan semua rata. Cobaan Tuhan kan pasti dirasa, hanyalah sabar sematkan di dada. Semakin jauh kaki melangkah, semakin kuat badai menyimbah. Harungi hidup mestilah tabah, berpantang surut menyerah kalah. Harungi hidup mestilah tabah, berpantang surut menyerah kalah. Ada 3 yang dilarang tak boleh diceritakan. Ini kalimat Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? La tuhaddis. Salasatum minas sabri. Ada 3 yang harus disabarkan. Jangan sampai keceplosan diceritakan. Dengar baik-baik, Bu. Pertama, la tuhaddis bima'siyatik. Jangan ceritakan masa lalumu yang penuh maksiat. Enggak usah. Macam mana pun dulu awak pekerjaan awak bilang yang baik-baik. Macam mana pun bapak tu dulu penjudi, pemabuk, pemain togel. Mohon maaf, jangan ceritakan. Kadang-kadang banyak perempuan yang suka menceritakan maksiat lakinya sendiri. Bangga dia, hancur kehormatan lakinya gara-gara mulutnya. Kok terlambat waktu ketawa. Betul, Bu. Orang tua kita dulu, aku pernah mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang yang suka orang tua menceritakan macam mana dulu ayahnya, macam mana dulu suami. Tidak boleh. Aku satu yang kusyukuri, Bu, dari istriku. Apa itu? Tak latah mulutnya di media. Adanya perempuan ni, batongkar sikit buat di Facebook. Tak cocok sikit dibuat di WA. Alah, sindirnya family, sindir orang. Itu yang salah fatal kita dalam hidup. Bukan? Nggak usah diceritakan. Macam mana pun maksiat yang pernah kita lakukan, tutup. Kenapa? Karena semua orang punya masalah dalam hidup ini. Tapi ada orang yang pandai menyimpan masalahnya. Tetap bahagia kita tengok dia. Ini orang yang pantas kita pelajari. Aku pernah kutanya, Bu, ada jamaahku dari Aceh Tamiang, 84 tahun. Wak, ku tengok senang aja. Udah berapa umur Wak? 84 Ustaz. Apa amalan Wak? Tak pernah kuurus urusan orang yang belum kuurus urusanku sendiri. Satu, mau orang macam mana bertingkah lakinya, macam mana anaknya, macam mana bandalnya, kuurus anakku, kuurus biniku. Kita kan sekarang terbalik, suka mengurusi orang, urusan awak pun belum terurus. Kau tengok kejadian anak siapa? Oh, katangkap, tetap. Kejadian. Iya, anak si anu, yang orang belakang. Oh ya, udah lama itu, udah lama. Ini baru. Padahal anaknya pun samanya perilakunya sama yang ketangkap tu. Tapi anak orang lain yang dicakapinya. Laki orang dicakapinya samanya penyakit laki awak sama laki yang diceritakan laki orang. Kenapa harus diceritakan? La tuhaddis bima'siyatik. Jangan ceritakan maksiat yang pernah kau lakukan. Ayahku dulu macam mana ayah? Ayahku ni dulu kalau enggak nikah sama mama udah parah ayahku ni. Minum porno. Dulu ayahku ni peminum. Sekarang yang baru rajin sholat ini. Ini yang enggak boleh itu, Bu. Tahan mulut. Seharusnya ceritakan yang sekarang, lupakan yang dulu. Mak, ayah dulu macam mana? Oh, luar biasa. Ayah kau tengok sekarang kan, rajin sholat. Maka contoh kau ayah kau ini. Begitunya menceritakan keluarga awak. Ini enggak, ayah kau ini baru-baru yang rajin sholat, baru 2 tahun ini. Selama ini mana ada? Parah kali ayah kau ini. Ngerti lah, maaf. Sebenarnya mama enggak mau menceritakannya. Tapi udah diceritakannya, enggak mau menceritakannya kata. Tapi udah diceritakannya. Nah, yang kedua, ini Bu, la tuhaddis wala biwaja'ik. Jangan ceritakan laparmu depan orang. Belum tentu kasih orang mendengarkannya. Kalau ada orang mendengarkan lapar awak, orang yang membencimu, tepuk tangan dia dalam hatinya. Mampus kau, tahankan, kena kau. Itu yang dijaga. Maka saya pribadi, Bu, dari dulu aku bilang sama adikku, kalau pun ada susah awak miskin, jangan nampak orang awak miskin.
Sekarang yang suka orang menampakkan kemiskinannya baru dikasihani. Tak usah. Pura-pura lah ya. Saya dulu begitu, Bu. Ada pun orang minta beasiswa miskin, tak mau aku. Kenapa? Doa itu. Doa. Ini sekarang, mak ada beasiswa miskin, mak. Oh, cocok lah, cocok. Berapa juta, mak? 20 juta. Oh, semuanya ya Allah. Apa syaratnya? Surat miskin, mak, ke kantor lurah, diurusnya langsung. Berarti itu doa. Kau yakin cukupnya kau ngasih uang kuliah, tapi kau mengaku miskin. Allah miskinkan. Betul. Kenapa? Karena tadi itu doamu kau minta miskin, dibalikkan Allah dengan doamu. Makanya kok tak dapat awak sumbangan-sumbangan, jangan marah. Jangan tunjukkan awak di kampung itu kami minta-minta. Kakak enggak mengurus. Enggak lah, namanya lah. Orang tu yang minta, biarlah orang itu. Awal aku alhamdulillah lah pula, Dek. Anak awak 4, semua mengerti. Dari orang itu aja pun 4 orang ni, menyumbang-nyumbang 1 orang per orang. Cukuplah makan kami sama awak laki-laki. Allahu Akbar. Ini enggak biar tahu kok orang Kepling ini asyik familinya, jadi semua familinya aja biar tahu kau. Allah corona familinya masuk, semualah sumbangan apa BLT masuk. Semua familinya aku biar tahu orang lama enggak dapat biar tahu kau. Bolak-balik ku urus fotokopi KTP, hampir hilang fotoku karena terlalu banyak fotokopi KTP. Hitam foto waktu enggak tanda lagi orang kelurahan, muka siapa itu? Bolak-balik di fotokopi hitamlah muka tu. Lalu, apa lagi? Masalah-masalah apa pun jangan nampakkan. Ya kan? Maka tengok, Nabi Yakub banyak masalahnya. Bersedih dia. Apa katanya? Innama asku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya, aku adukan masalahku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Karena mengadu sama orang, belum tentu dikasih solusi. Mengadu sama orang lapar, belum tentu dihargai nyawa. Makin senang dia. Makin senang dia, Bu. Udah? Apalagi yang ketiga, yang tak boleh diceritakan. Wala tuzakki nafsaka. Jangan kau ceritakan kesucian ibadahmu dan dirimu kepada orang. Kok tak ditanya orang ibadah awak, enggak usah cerita. Kadang-kadang yang banyak mulut kita ini latah, diamlah kita. Kakak kok lemas, Kak? Iyalah, tadi malam kan kalau tahajud jam 2. Ya Allah. Ada Quran lah. Jam 3. Semua diceritakan. Allah. Tapi kok dibilang, oh kak, apa amalan kakak? Makanya banyak rezeki kakak. Kalau kakak bayar asalkan ada rezeki pula, asalkan ada. Kalau takkan sebelum subuh, itu bilang guru-guru awak. Itu bukan riya. Kita mencontoh amalannya karena kita tanya. Yang riya itu mensucikan diri. Aku biar tahu aku kok nggak baca Quran 1 hari, sariawan mulutku. Nah itulah riya tadi itu. Apa yang sariawan kalau enggak baca Quran sariawan mulut? Ini kan? Alhamdulillah aku kalau enggak salat tahajud, kadang-kadang macam ada yang tinggal, rupanya semalam aku lupa salat tahajud. Ini yang tadi itu. Kau ceritakan kesucian dirimu. Kenapa, Bu? Belum tentu orang menerima dengan ibadah kita. Respon orang beda-beda. Dibilang orang lawak sok suci, dibilang orang lawak sok riya, belum tentu baik. Tapi kalau orang bertanya dengan ibadah kita, jawab. Kenapa? Berarti dia ingin mencontoh seperti yang kita buat. Ini banyak orang beramal menunjukkan ibadahnya dalam keramaian, belum tentu sama dalam kesendirian. Hati-hati, Bu. Oh, waktu zikir akbar menangis. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Rame-rame awak mengutukkan hati itu biar gemetar membuat awak menangis, silahkan. Tapi yang paling afdal, mampukah kau menangis dalam kesendirian? Itu yang paling dahsyat ibadah. Karena semua kita punya masalah. Ada orang yang pandai menyimpannya jadi ibadah. Senyum aja waktu. Di sini ada yang banyak masalah. Anaknya punya masalah, lakinya punya masalah, rumah tangga rentak masalah. Tapi enggak ada orang tahu. Senyum aja waktu. Aku tengok senyum aja waktu. Macam enggak ada masalah. Ada, cuman enggak usah dipikirkan. Oh, berarti enggak ada pikiran. Bukan, memang mulut kau ya Allahu Rabbi. Bukan enggak ada pikiran. Ya? Karena semakin banyak hidup, semakin banyak yang kita lalui masalah. Jangan mengharap apa? Lupa pula aku lagunya. Baru ku catat tadi. Ku tengoklah dulu kan.
Hmm. Kalau mengharap hidup selalu bahagia, jangan mimpikan jalan semua rata. Cobaan Tuhan kan pasti dirasa, hanyalah sabar sematkan di dada. Semakin jauh kaki melangkah, semakin kuat badai menyimbah. Harungi hidup mestilah tabah, berpantang surut menyerah kalah. Harungi hidup mestilah tabah, berpantang surut menyerah kalah. Pasti Bu, ada yang masalah anak, ya kan? Ada anaknya, semua beranak, banyak anaknya, semua pula punya masalah. Ada pula kayak kami ini, belum dikasih Allah anak, berobat usaha udah, makan toge bolak-balik, makan toge. Nengok toge itu muntah, tiap hari makan toge. Disitulah, ngapain awak mengeluh lagi? Kalau aku tarik diriku, belum tentu aku sanggup jadi orang tua sekeras punya anak yang luar biasa bandalnya. Ada aku tengok begitu. Anaknya yang menghancurkan orang tuanya, menjuali, bolak-balik ketangkap masuk penjara. Biar lolos, bayarlah polisi, baru keluar. Sekali masuk 40 juta, juallah kereta, juallah tanah awak di kampung. Masuk lagi, keluarkan lagi. Berarti awak bersyukur. Oh, berarti masalahnya memang dia punya anak, ternyata anaknya yang menghancurkan dia. Ada pula terbalik, dulu susah hidupnya, beranak pun susah. Ternyata udah tua, sedikit lagi sisa usianya ketika senjanya, anaknya yang membahagiakan dia. 2 tahun lagi hendak meninggal, dibawa anaknya lah berangkat umrah, berangkat haji. Udah selesai semua, baru meninggal waktu. Begitulah hidup Bu yang penuh tantangan ini. Jadi jangan mengeluh. Wah, macam mana Pak? Lah, tak tahu lagi wah. Aku kalau anakku bau saya, ya Allah Tuhanku. Stres. Nasib. Alah ya Allah. 4 anakku Pak Ustaz, tak ada yang menjadi. Semua jadi hantu, jadi begu. Allah, stres aku. Kalau tahu begini, usahalah hidup orang tu. Inilah salah. Jangan diadukan sama orang. Oh Bu, kalau orang yang tahu ibu banyak masalah, ibu adukan. Dia senang. Oh, banyak masalah dia rupa. Bahagia dia. Tapi orang stres nengok kita. Kakak ni ku tengok walaupun masalah anaknya, masalah lakinya, kalau jumpa tenang dia menjalani. Itulah orang yang luar biasa. Selesai. Kadang-kadang baik menurut awak, tak baik dalam pandangan Allah. Kadang-kadang yang buruk menurut awak, itulah yang terbaik menurut Allah kita terima. Begitu dia, ya kan? Jangan kadang-kadang punya laki lain sifatnya. Mana ada yang jujur? Aku bang sebenarnya bang dulu bang, enggak kayak abang model yang ku harapkan bang. Cuma macam mana lah? Bapak ni pun aku pun enggak kayak kau model ku ambil dulu. Macam mana? Jumpa sama-sama tak satu model. Berantem tiap hari. Semua punya masalah. Ada yang masalahnya Muhammad belum dapat kerja. Ada pula udah dapat kerja punya masalah. Kecil gajinya. Semua kita akan mengatakan itu. Maka kalau pandai kita melakukan ini Bu, punya masalah, tutup. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang tua kami yang kami hormati, kata seorang ulama, ridhal abdi anillah wa an aqdari wa adam as-saqwa lil makhluk. Keridhaan seorang hamba terhadap Allah, satu ciri-cirinya, tak pernah mengeluh kepada makhluk. Aku biar tahu kau udah buka jualan aku, sekian udah baik gua, tak ada yang laku. Ayo hati-hati. Kawan sebelah biar tahu kau tak pernah sumbayang, laris jualannya biar tahu. Oh. Ya, kok dipikir-pikir begini, stres hidup ni Bu.